91,2 FM Pro 1 dari Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jakarta sore ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saudara pendengar, sesuai janji saya tadi bahwa kita akan berbincang dengan seorang narasumber yang sangat luar biasa sore ini, tentunya dalam kisah sukses, di mana kalau setiap hari Sabtu pukul 15 lebih 10 ya, sekitar pukul sekian begitu, kami akan berbincang dengan seseorang yang mungkin memiliki keterbatasan di dalam fisiknya, tetapi inovasinya, karyanya, kontribusi untuk sesama itu sangat tidak terbatas dan luar biasa mengagumkan. Langsung saja sore hari ini kita sapa adik kita yang cantik jelita, yang cerdas, yang kreatif, yang pokoknya udah speechless deh saya untuk menggambarkannya begitu ya. Rachel Putri Aurelia Siloam. Selamat sore Rachel. Apa kabar? Halo, selamat sore, Rachel. Halo, selamat sore. Iya, tidak terdengar suaranya. Halo, selamat sore. Selamat sore. Iya, mungkin coba diulang lagi di telepon kembali, begitu ya. Iya, mungkin ada kendala sinyal atau mungkin terputus begitu. Baiklah saudara pendengar, tentunya kita juga harus bekerja sama begitu ya dengan semua elemen bangsa dan tidak terkecuali dengan adik-adik kita atau saudara-saudara kita dari penyandang disabilitas begitu ya. Kalau kita melihat ada karya-karya dari para penyandang disabilitas ini dalam beberapa kesempatan, tentunya banyak sekali pameran dari hasil kreativitas penyandang disabilitas begitu ya. Dan belum lama ini juga kita bisa melihat ada batik karya anak-anak sekolah luar biasa Negeri 1 Pemalang, kemudian juga dari daerah-daerah lainnya begitu ya. Dan memamerkan karya penyandang disabilitas ini juga salah satunya dari Rumah Difabel Semarang begitu. Kemudian karya replika Warak Ngendok ini juga ada di salah satu hotel bintang 4 di Jakarta. Ini sangat menarik perhatian ya. Dan ini semuanya merupakan karya dari saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Kami masih akan mencoba untuk menghubungi adik kita Rachel Putri Aurelia Siloam begitu. Tadi sempat terputus, sudah tersambung tetapi tidak terdengar suaranya begitu ya. Dan tentunya saudara pendengar, di beberapa media sosial ini juga seringkali kita melihat karya-karya dari saudara-saudara kita penyandang disabilitas begitu ya. Salah satunya adalah dari Rumah Difabel, membuat karya replika Warak Ngendok, dan juga ada di beberapa sosial media yang juga kita bisa melihatnya begitu banyak karya-karya saudara-saudara kita yang penyandang disabilitas ini, tetapi begitu mengagumkan ya. Baik, kita akan coba menyapa kembali adik Rachel. Apa kabar Rachel? Iya, selamat sore. Alhamdulillah baik. Selamat sore. Lagi ngapain nih? Alhamdulillah sekarang lagi tidak ada kesibukan karena sekarang free, jadi tidak ada jadwal yang berarti buat hari Sabtu ini. Wow, enak dong ya. Jadi you can enjoy your free time, with your family. So can you speak English well? I'm still learning English. Because you are a great public speaker, yeah. 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 Because I know you have some creativities benar-benar great creativities gitu ya. Oke, ceritain dong sama kita dong daily activitiesnya apa sekarang, kemudian lagi punya program apa yang bisa di mungkin announce gitu ya, bisa diinformasikan kepada pendengar. Silakan, Rachel. Ya, sebelumnya saya mau perkenalkan diri dulu ya. Saya Rachel, saya penyandang disability. Saya sekarang adalah seorang mahasiswa dari Fakultas Keguruan Bimbingan Konseling. Sekarang saya sudah semester 5, dan kalau kegiatan selain kuliah, saya juga aktif di konten kreator, dan sekarang saya sudah buat buku pertama saya, kemudian saya juga nulis artikel aja di salah satu majalah untuk anak-anak spesial. Kemudian saya juga aktif di salah satu komunitas untuk memberikan edukasi untuk anak-anak remaja, untuk anak-anak juga. Wah, luar biasa. Ini kayaknya udah nggak ada waktu untuk tidak berkarya. Tiap harinya pasti selalu diisi dengan karya-karya yang bisa dikontribusikan untuk sesama, untuk masyarakat begitu ya, Rachel ya?
Ya, masih berproses aja sih. Ya, masih Ya karena kalau berproses. kita memang belajar kan sampai kapanpun kita harus belajar ya, tidak ada Betul, batasan betul. untuk berhenti Ya, belajar begitu. betul. Iya. Dan Rahel, kemudian tadi kan bikin buku ya, Ya, kemudian menjadi konten kreator, kemudian juga nulis artikel gitu. Nah ini ada nggak sih up and down-nya di dalam menjalankan semua aktivitasnya? Terus bagaimana nih untuk ibaratnya menghandle atau misalnya mencari jalan keluarnya ketika ada masalah? ya. Kalau up and down itu pasti sebagai manusia ada aja ya naik turunnya gitu. Misalnya ada kalanya ketika saya dulu waktu pertama kali bikin buku itu sebenarnya setahun yang lalu, artinya setahun yang lalu tuh bener-bener proses banget buat nulis gitu ya. Itu awal-awal misalnya ketika aduh kita nggak ada ide ya, atau misalnya pasti ada sebagai manusia di mana kita ngerasa jenuh kayak kenapa ya kok aku bisa kayak gini gitu. Nah kalau misalnya dibilang gimana caranya buat balik lagi aku selalu cari support system ya. Artinya saya selalu cari support system yang ada di dalam hidup saya dan kebetulan memang ibu saya sangat-sangat berperan besar untuk support untuk hidup saya, untuk menjadi support system saya selain keluarga besar gitu. Jadi saya selalu cari imunitas ya buat mental saya sendiri gitu. Oke, jadi bisa dibilang bahwa the best support system adalah your mom ya, Betul. and your fam gitu ya, mama dan family begitu. Tapi kan ada juga yang mengatakan bahwa we cannot depend on someone else. Kita harus being independent person, nggak bisa bergantung sama satu orang pun begitu. Nah ini ya, how to make yourself to be someone like that? Ya, kalau misalnya dibilang benar, kalau kita tidak bisa mengandalkan satu orang ya, artinya satu orang itu pasti akan terjun meninggalkan kita gitu ya, itu keluarga kita atau ibu kita dan sebagainya. Kalau saya sih selain saya tadi misalnya mencari support system gitu ya, saya juga sebenarnya selalu meyakinkan ke diri saya bahwa okay, I can do it gitu, saya bisa melakukannya. Artinya saya selalu gimana nih self-talk ke diri kita sendiri gitu. Artinya selain support system itu yang menolong kan diri kita sendiri yang bisa menolong gitu ya. Iya, betul. Kayak gitu. Jadi saya selalu meyakinkan ke diri saya bahwa ya aku harus bisa. Intinya saya berusaha buat membangun rasa percaya diri atau membangun motivasi itu juga. Iya. Oke, so you have to do self-talk gitu ya. Jadi selalu berbicara kepada diri sendiri, kemudian you have to convince yourself, ya kan, harus meyakinkan diri sendiri, dan yang pasti do it your best gitu kan. Nah, tapi ada kan kalanya misalnya kita benar-benar going drop yang kayaknya aduh, ya ini dirasakan oleh semuanya ya, tidak terkecuali Rachel. Many times I feel that gitu juga, sama gitu ya. Nah ini how to find the solution for your problems when you are going drop gitu, seperti the lowest point in your life. Ya. Saya pernah itu merasakan itu ketika beberapa waktu belakangan ini, dan pernah di titik di mana saya merasa untuk apa aku hidup gitu ya. Pernah di titik sampai seperti itu gitu. Iya. Cuman akhirnya saya berpikir, saya itu kan kuliah di bimbingan konseling kan. Iya. Dan jadi kan kalau saya terfokus sama masalah saya, dan saya di lain sisi ketika saya sudah lulus saya harus membantu orang karena saya kuliah jurusan bimbingan konseling. Lalu bagaimana saya bisa membantu orang gitu? Sedangkan saya sendiri masih berkutat sama masalah saya, sebenarnya itu aja sih sebenarnya gitu. Jadi saya berusaha buat saya kuliah dan saya juga sekalian healing ke diri saya sendiri, artinya saya rawat jalan juga gitu kan, artinya saya berusaha buat mencari solusi juga karena suatu saat saya akan bergelut ke orang banyak, nggak bisa saya larut dalam perasaan depresi saya. Oke, jadi long story short, so we can make a conclusion that the best motivation for yourself adalah untuk menolong orang lain, begitu ya Rachel ya? Oh my goodness, ini sangat luar biasa mulia sekali. Jadi benar-benar malah kekuatan terbesar dari seorang Rachel adalah ketika Rachel menyadari bahwa saya malah harus menolong orang lain, sehingga saya harus menguatkan diri saya. Bagaimana you want to help someone else if you cannot support yourself gitu kan?
Kalau nggak bisa mendukung diri sendiri, bagaimana bisa menolong orang lain begitu ya? Dan ini merupakan satu motivasi yang terutama dikala Rachel malah going drop, tapi ini yang selalu Rachel tanamkan di dalam benak begitu ya. Ini luar biasa sangat mulia loh Rachel loh. Iya, dan I'm learning from you so much ya. Sore hari ini saya banyak belajar dari Rachel, di mana memang kadang-kadang kebahagiaan kita adalah ketika kita bisa melihat orang lain bahagia begitu ya, Rachel ya. Ya, betul. Tapi diri kita juga harus bahagia dulu sebenarnya. Oh, oke. Sebelum kita membahagiakan orang lain, kita harus beresin dulu sistem diri kita sendiri. Oke. Nggak berjalan simultan ya, maksudnya. Iya. Ketika kita membahagiakan orang lain, kita itu bahagia. Ketika kita bahagia, kita bisa membahagiakan orang lain. Jadi kayak bisa menularkan kebahagiaan itu. Satu sisi dengan satu mata uang dengan dua sisi yang berbeda begitu ya, saling melengkapi begitu ya, berjalan sinergi ya. Iya. Iya, baik. Rachel, kalau misalnya berbicara mengenai mama gitu ya. Mama, as I know that Mama is the person that she support you so much gitu ya, and she loves you very much gitu ya, and she want make you happy forever ever gitu ya. Mungkin ibaratnya Mama kalau disuruh memilih mungkin lebih memilih mengorbankan jiwanya daripada melihat Aurel tidak bahagia. What do you think of this? Yeah, I think my mother is a hero for my life. Karena kenapa saya bilang mama itu adalah pahlawan buat saya? Karena apa ya? Mama itu sebenarnya mungkin kalau banyak orang bilang mama itu misalnya berpendidikan tinggi dan sebagainya, misalnya seperti S2, S3 gitu. Mama saya sebenarnya baru S1 gitu. Artinya pendidikan untuk anak-anak ABK juga terbatas sekali. Di tengah ilmu yang terbatas, akademisi yang terbatas, tapi beliau mau belajar bersama saya, artinya beliau mau berproses. Artinya gini, walaupun ibu saya awalnya pada awal-awal era-era dulu, zaman-zaman dulu pada saat saya lahir itu, ibu saya benar-benar nggak ngerti apa-apa gitu. Gimana sih harus merawat anak ini, tapi saya belajar, mama saya walaupun tidak memahami, tapi bukan berarti dia stuck di situ. Artinya beliau terus mencari dan akhirnya mau buat berproses sama anaknya bareng-bareng. Luar biasa ya untuk mamanya Rachel ya. So I'm also proud of her so much. Baiklah, ini ada telepon dari Banyuwangi ini, dari pendengar setia kami RRI Pro 1. Kita langsung saja sapa ya Rachel ya. Iya. Baik, selamat sore Mas Doni. Halo, selamat sore untuk Satrio, sehat ya Mas ya. Alhamdulillah, Mas Doni juga sehat ya. Alhamdulillah. Baik, Mas Doni. Silakan. Hai Rachel. Halo. Aku bahagia banget deh, kamu bisa sukses. Kamu prestasi di bidang apa sih, Dek? Ya, kalau saya memang fokus, untuk pencapaian saat ini memang saya di bidang pendidikan, akademisi gitu ya. Ya, saya juga nulis buku juga, terus jadi content creator juga, dan sebagainya. Content creator. Itu Anda sudah memasuki di jurusan menengah ke atas, perguru apa itu namanya, sudah kuliah atau masih SMA atau masih SMP ya? Saya sudah kuliah di semester 5 saat ini. Waduh, keren. Mas Doni ini juga penyandang disabilitas, Rachel. Oh iya. Netral. Makanya aku ikut bangga banget kalau adik-adikku yang sama-sama penyandang disabilitas, terutama netral ya. Itu bisa sukses, bisa meraih cita-citanya, itu aku ikut bahagia banget. Kalau masalah menolong, Mas, sebenarnya kami itu sebagai seorang penyandang disabilitas, itu lebih suka menolong orang lain daripada diri kita bahagia. Karena aku sendiri ya, Mas, aku sendiri ya, itu sering tetanggaku itu pinjam uang ke aku, 500, 300, itu kadang-kadang aku tuh nggak punya, yang punya cuma sekian itu tadi. Tapi demi aku bisa menolong tetanggaku bisa membayar itu. Aku mengorbankan itu, aku pinjamkan sebentar itu, 1 bulan, 2 bulan gitu. Itulah, kami itu nggak bisa, Mas, kalau melihat orang lain itu menderita sebenarnya. Kadang, walaupun kadang kami juga
butuh, Ya. tapi kami lebih mementingkan orang lain. Tuh sebenarnya seorang penyandang disabilitas itu hadirnya seperti itu, Mas. Baik, Mas Doni ada lagi yang ingin ditanyakan ke Rachel? Oke, mudah-mudahan sukses ya, Dek, dan bisa meraih apa yang diinginkan dan bisa terwujud segala keinginan Adik, cita-cita Adik ingin menjadi apa. Mudah-mudahan Amin. gak ada halangan dan rintangan ya, Dek, ya. Amin. Terima kasih. Mas Doni, Dan apa? Mas Doni kan tadi kan sering itu ya minjemin 200 sekarang aku juga minjem dong 1 miliar boleh nggak? Baik Mas Doni, terima kasih ya teleponnya ya. Terima kasih ya, Mas. Ya. Baik, Yuk, salam sukses selalu dan sehat. sehat selalu. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Iya, gimana Rachel? Kata Mas Doni memang sepertinya kalau penyandang disabilitas itu, I'm sorry to say, mereka lebih memikirkan orang lain dibandingkan memikirkan diri sendiri, dan itu merupakan sebuah kekuatan bagi mereka ketika mereka bisa menolong orang lain, begitu? Ya, ya. Dan memang rata-rata seperti itu ya buat penyandang disabilitas. Cuman memang begini, kalau misalnya dibilang lebih mementingkan orang lain, memang rata-rata seperti itu. Tapi sebenarnya balik lagi tergantung kepada lingkungan, ya. Karena kita tahu bahwa banyak juga para penyandang disabilitas yang hidup di jalan, yang dia akhirnya paradigma orang adalah disabilitas ini hanya meminta belas kasih. Itu ada juga yang seperti itu, gitu ya. Karena mungkin background keluarga dan sebagainya. Jadi sebenarnya itu tergantung ke bagaimana pola asuh, bagaimana background yang ditanamkan kepada keluarga itu seperti apa. Okay. Dan you think that your mom is very great dan juga sudah teach you so much benar-benar properly gitu ya? Ya. Oke. Kemudian kalau kita berbicara mengenai sekarang Rachel udah banyak sekali punya prestasi, kemudian juga berkontribusi untuk sesama. Ini apa nih long term plan-nya begitu? Ketika mungkin short term plan-nya sudah tercapai, kemudian apakah punya satu harapan-harapan di kemudian hari yang ada target gitu, dalam waktu sekian tahun harus begini, dalam waktu sekian tahun harus begini begitu? Ya, kalau untuk harapan besar saya yang memang sedang saya jalankan dan saya berharap sih itu bisa panjang dan bisa mewujudkan impian saya gitu. Karena saya kan background-nya di pendidikan, jadi saya pengen banget bisa membantu anak-anak yang lebih di bawah saya gitu. Artinya ada banyak banget anak-anak berkebutuhan khusus yang tidak mendapatkan sentuhan gitu ya. Artinya secara mungkin di luar daerah atau di pelosok-pelosok mana yang dia tidak terakses dengan pendidikan, dan itu masih banyak banget gitu. Dan saya juga baratnya pengen lebih banyak lagi buat mengedukasi buat para orang tua, karena mungkin masih banyak orang tua yang minim sekali informasi mengenai bagaimana sih saya ketika memiliki anak-anak berkebutuhan khusus. Oke. Jadi Rachel akan menjadi motivator juga, akan menjadi pastinya inspirator juga gitu ya. Tidak hanya untuk saudara-saudara penyandang disabilitas, tetapi juga untuk para orang tuanya, keluarganya ya. Karena biar bagaimanapun mereka nggak akan bisa berdiri berjuang sendiri begitu ya. Mereka harus disupport sama keluarganya, sama orang tuanya, sama orang-orang terdekatnya begitu. Kalau misalnya ada orang bertanya definisi kesuksesan bagi seorang Rachel Putri Aurelia Siloam itu apa ya? Kalau kesuksesan banyak ya orang yang memaknai. Ini juga saya tekankan di buku saya, judulnya Keajaiban Itu Ada Pada Ibu. Saya bahas tentang poin kesuksesan gitu ya. Apa sih kesuksesan gitu kan? Rata-rata orang akan melihat bahwa kesuksesan itu sudah nampak yang kelihatan. Mungkin misalnya yang anaknya jadi dokter, atau yang anaknya misalnya punya pencapaian tertentu. Itu sebenarnya sudah umum dibahas oleh kalangan banyak orang. Tapi saya mencoba melihat kesuksesan itu dari segi yang lain, gitu ya. Bagaimana dengan anak-anak berkebutuhan khusus, mohon maaf, yang dia secara self-care-nya kurang, misalnya di usia 20 tahun, dia masih belajar untuk berjalan, di usia yang dia sudah harusnya mulai bekerja, dia tapi belum ada pencapaian apa-apa karena mungkin bergantung dengan alat-alat medis, gitu kan. Apakah mereka tidak sukses gitu? Akhirnya saya mencoba mendefinisikan kesuksesan itu dengan cara yang lain. Artinya ada kesuksesan yang terlihat, artinya nampak dari diri si anak itu sendiri. Ada juga kesuksesan yang tidak menguntungkan di dunia, tapi ibaratnya bisa menjadi investasi
buat orang tuanya pada saat orang tuanya misalnya bisa merawatnya dengan sabar gitu. Karena selama ini anak-anak yang diperhatikan adalah anak-anak, terutama orang-orang berkebutuhan khusus yang sukses, yang kelihatan di depan mata gitu. Lalu bagaimana dengan mereka yang mungkin secara self-care-nya juga nggak bisa, yang bergantung dengan alat medis? Apakah mereka tidak sukses? Bagi saya, mereka bisa sukses, tapi mungkin dengan cara yang berbeda. Artinya kesuksesan itu ada pada orang tuanya nanti ketika anaknya sudah berpulang atau orang tua sudah berpulang, itulah kesuksesannya. Gitu. Artinya bisa dilihat dari dua sisi kalau saya pikirkan. Oke, dilihat dari dua sisi terkait dunia akhirat begitu ya, Rachel ya. Betul. Ini luar biasa yang sangat touching gitu ya, dimana juga kita harus selalu mengingat bahwa hidup di dunia ini hanya sementara ya, yang kekal adalah nanti setelah hidup di dunia. So you said that moms is the great miracle in your life. Yeah. So would you please maybe you want to say something to your mom now? Ya, kalau buat mama ya, kalau saya sebenarnya gimana ya, harapan saya cuma pengen mama bisa menjadi inspiratif buat para orang tua yang membutuhkan, bisa menjadi bentengnya buat mereka gitu, dan bisa menjadi support system juga buat seluruh orang tua yang ada di Indonesia atau ada di dunia ini. Itu aja. Baik, terima kasih sekali Rachel Putri Aurelia Siloam. You are so many inspiration give to us gitu ya. Jadi banyak sekali inspirasi yang sudah diberikan kepada kita, dan tentunya terima kasih juga kepada Mama Rachel. Mama Rachel ada di sebelahnya, Rachel? Tidak, beliau lagi ada di luar. Oh, oke. Salam hormat untuk Mama Rachel, salam hormat untuk Papa Rachel juga, semua keluarga besar ya Rachel ya. Salam hormat semuanya, salam sehat ya. Selamat sore. Selamat sore. Demikianlah bincang kami saudara pendengar dengan penyandang disabilitas netra berprestasi Rachel Putri Aurelia Siloam ya. Untuk the final statement itu sangat touching banget ya, sehingga juga saya juga speechless banget. So if I trace back juga, I have great moms gitu. I think everybody has great moms ya. Jadi memang kalau misalnya Anda menjadi seorang mama, itu pasti ya pasti Anda juga bisa merasakan keterkaitannya juga ya. Kita juga anak-anaknya juga pasti sangat sayang begitu ya sama mama-mama kita. Baiklah saudara pendengar, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi dan juga motivasi kepada kita semua bahwa dunia ini tuh cuma sebentar kok. Nanti yang lama, yang kekal adalah setelah kita hidup di dunia ini ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Jakarta